Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min ni'matin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Wa qala aidan asa an takrahu syai'an, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat jamaah majelis zikir Sarmadiyah dimanapun berada, baik di majelis secara offline maupun yang online. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Dan dengan nikmat itu kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Dengan nikmat itu kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita ditambah oleh Allah, seperti mana janjinya di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat itu untuk kalian. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita hadir dalam pengajian kitab Al-Hikam, dan kita sudah masuk pada hikmah yang ke-108. Dan sebelum kita masuk ke hikmah yang 108, kita akan murojaah, kita akan mengulangi pelajaran kita yang kemarin terkait dengan hikmah yang ke-107. Walaupun sudah ada yang melihatnya dalam YouTube, ya, secara media sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang terdapat di dalamnya. Beliau menyampaikan dalam hikmah yang ke-107, man dhanna infika lutfihi an qadrihi fadzalika likusuri nazrihi. Siapa yang mengira kelemah lembutannya terlepas dari kemahakuasaannya, berarti ia memiliki pandangan yang sempit. Kemarin saya jelaskan bahwa apa saja yang menimpa kita, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, itu semuanya berada di dalam kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan takdir-takdir kehidupan kita, dan itu adalah takdir yang harus kita imani. Antu'minu billah, antu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk yang telah Allah gariskan untuk kita.
Bahkan saya jelaskan kepada kita semuanya bahwa semua takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebenarnya kalau kita resapi dalam-dalam itu baik buat kita. Dan kadang-kadang apa yang kita anggap baik buruk buat kita. Seperti mana ayat Al-Quran yang kami bacakan di muqaddimah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap bagus dan kita suka itu buruk buat kita. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita anggap buruk sesungguhnya itu baik buat kita. Saya kasih contoh yang paling mudah. Kita ini kan kebanyakan tidak suka yang pahit-pahit. Tapi kebanyakan obat itu pahit, gitu kan Pak Jeremy? Jarang ada obat yang manis kecuali madu. Madu juga kan itu obat. Tapi rata-rata obat yang kita minum itu pahit gitu. Ya kan, nggak suka gitu. Karena lidah kita senang yang manis-manis. Ya, kopi manis. Udah tahu kopi pahit kan, dipaksa taruh manis aja kopi manis. Jadi kita mau yang manis-manis. Padahal obat itu pahit ya. Tapi baik buat kita. Untuk apa? Di dalamnya ada kesehatan. Takdir obat itu adalah buruk, tapi di dalam takdir itu ada kelembutan Allah. Apa? Kebaikannya sehat. Gitu. Nah, jadi terkadang sesuatu takdir yang mengenai kita itu buruk, itu baik buat kita. Ada beberapa hal yang saya jelaskan kemarin. Yang pertama adalah dengan takdir buruk yang kita dapatkan atau takdir yang tidak menyenangkan, karena pada dasarnya kita ini tidak senang dengan yang namanya susah, ya, tidak senang dengan yang namanya sulit, tidak suka dengan yang namanya payah. Nah, itu mungkin fitrah kita. Ya, kita senang dengan yang namanya senang, itu memang nafsu. Ya, nafsu itu memang suka diberikan kesenangan padanya. Tetapi dia harus dikasih obat supaya jangan terlalu senang terus, ya. Maka cara untuk supaya nafsu ini kalau diturutkan, dia menjerumuskan kita. Ya. Contoh misalnya, contoh ini ya, misalnya puasa. Ramadan suruh puasa, ya kan? Itu kan perintah Allah, tapi nafsu bilang, wah, enaknya makan, ya kan? Mana enak puasa kan nggak makan, nggak minum. Ya Ramadan itu, yang enak kan makan dan minum. Nggak makan dan nggak minum kan nggak enak. Tapi akhirnya apa? Akhirnya apa? Kebanyakan makan macam-macam penyakit. Dengan berpuasa banyak hikmahnya, membersihkan lambung dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya buruk, dalam kemalah lembutannya Allah ada kebaikan yang terdapat di dalamnya. Itu dalam ibadah. Yang kedua, di dalam yang tidak baik itu, makanya kacamata kita melihat adalah kalau pemandangan kita itu melihat sisi buruk dalam sebuah takdir buruk, maka kita memandangnya dengan pandangan yang sempit. Ya. Tapi kalau kita melihat di dalam takdir-takdir Allah, ada maha lembutnya Allah di sana, maka kita akan bisa mengambil banyak sekali hikmah. Dengan sakit kita semakin dekat, dengan sakit kita berkurang maksiatnya. Kalau sehat kan apa aja mau ditengok. Kalau sakit, nengok apapun tidak enak. Kalau sakit, kalau sehat, banyak uang, apapun mau dibuat. Tapi kalau sakit, nggak ada semangat, nggak ada nafsu, nggak ada gairah. Ini berkurang dosa kita. Itu kan? Jadi di dalam ketidakbaikan itu Allah menyimpan kemahalembutannya. La
latifnya itu ada sifatnya yang maha lembut, sayang sama kita. Jadi banyak hal saya ajarkan kemarin. Yang pertama, dengan takdir yang tidak menyenangkan itu mendorong kita untuk mau tidak mau dekat dengan Allah, mau tidak mau meminta kepada Allah, mau tidak mau kita munajat kepada Allah, mau tidak mau kita bentangkan sejadah, mau tidak mau kita banyak sujud, mau tidak mau kita banyak zikir, mau tidak mau kita banyak istighfar. Dan kita terlepas dari maksiat-maksiat yang mungkin selama ini kita lakukan, terhindar kita dari ini. Kasih sayang Allah di sana. Yang kedua, dengan hal yang tidak menyenangkan itu kita dididik batin kita oleh Allah menjadi tak sabar. Macam mana sabar itu ya? Kalau kau sakit gigi baru ketahuan kau sabar atau tidak. Ya kan? Kalau orang sakit gigi Pak, rasanya mau ditelan semua orang. Rata-rata kita di sini nih, ya dulunya itu mau telan orang aja kalau sakit. Sekarang lebih banyak sabar. Itu tarbiyah yang kita tanpa sadari. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah semakin didik kita. Allah didik itu macam mana belajar sabar itu. Di majelis sini kan dididik sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar itu bersama dengan Allah, dekat dengan Allah. Iya, itu konteksnya dalam Quran. Tapi wujud nyata kamu sabar itu macam mana? Aku kasih kau sakit gigi, bisa sabar gak? Dulu jangankan apa, bujuk orang besiul aja pengen disepak. Begitu sakit gigi, jangankan orang besiul, lewat kucing yang kita mau sepak, orang kucing tak ada salah. Ya kan? Tapi sekarang dengan didikan ini kan di sini kan diajarkan cara sabar itu gimana, macam-macam sabar itu bagaimana, kiat sabar itu bagaimana. Itu dalam pelajaran teoritis. Kan butuh praktek. Kata Bang Mamang, di sini baru kita tahu itu apa itu wujud sabar. Bisa tak sabar kalau sakit gigi? Alhamdulillah bisa. Bisa tak sabar kalau di dompet hanya ada 10.000? Ya kan Mamang? Tidak ada proyek, tidak ada apa. Bang Mamang, Bang Maya bilang, saya lebih sabar sekarang ini. Walaupun tidak ada job, sabar. Itu didikan Allah. Abang lebih sabar. Tahu itu bagaimana bentuk sabar itu. Ketika kita diuji oleh Allah. Bukankah semua, jangankan kita, yang kelas-kelasnya Rasul, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, untuk menaikkan grade mereka, derajat mereka ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan kepayahan, ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan berbagai macam masalah. Ya, itu didikan Allah, namanya tarbiyah. Ya, kata Nabi SAW, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mendidik aku sejak kecil sampai sekarang. Dan sebaik-baik didikan adalah didikan Allah. Apa didikan Allah dalam kehidupan nyata? Itulah didikan Allah. Bisa tak sabar, bisa tak tabah, bisa tak yakin engkau sama aku ini, bisa tak engkau begini dan begitu. Ayo Allah timpa kita. Kau mau jadi pedang yang hebat itu, mesti memang harus dipukul. Pak, udah dipukul, dibakar lagi, udah dibakar, dipukul lagi berkali-kali. Kan begitu. Untuk menjadi pedang yang tajam itu harus begitu. Untuk pikiran kita tajam, batin kita tajam, baja kita lebih kuat itu dicampur lagi dengan baja supaya kuat itu. Dipukul, dibakar, baru apa namanya itu? Digosok lagi, baru dipukulkan. Nah, kalau udah tajam, itulah pedangnya Mas Ihsan. Sekali diginikan, wah ini kalau ini Pak Ustadznya tajam betul, wah enak. Pas saya menggeret kambing sekali tarik, wah enak betul. Tapi itu dalam prosesnya luar biasa, panjang proses.
Itulah didikan. Yang ketiga, dengan takdir Allah yang tidak menyenangkan, Allah memberikan kepada kita hal yang istimewa. Apa itu? Khusyuk. Contoh ini contoh khusyuk. Kalau kita dalam keadaan enak dan nyaman, susah sekali itu khusyuk. Mau 10.000 kali kamu zikir, khusyuk itu susah. Tapi begitu antum di tengah hutan, ini contoh zikir di tengah hutan, cepat sekali itu khusyuk. Karena kenapa? Takut ada ancaman ular. Tahu Mas Ihsan, ada hantu lah, mau mati lah. Itu kan sesuatu kondisional. Saya sengaja begitu untuk mengkondisikan batin. Pengalaman memayang kan juga. Memayang siap itu dekat sini. Ya Pak Ustaz. Iya berfatihah. Tapi saya harus lepas ini supaya beliau lebih takut kepada Allah daripada takut segala-galanya. Alhamdulillah proses itu mendidik keyakinan semakin kuat kepada Allah. Iya kan? Oh, dengar apa yang jatuh dikira hantu. Tapi memang Allah mengkondisikan. Akhirnya apa? Zikirnya itu menguat. Saya ingat di Eka Ancule sampai saya lupa Bang Serisan itu. Saking kuatnya zikir dia di Eka Ancule. Kalau saya tidak diingatkan sama Bang Awing itu, Bang Aswin, Pak Ustaz kayaknya masih ada satu yang ketinggalan. Siapa? Satu orang yang belum Pak Ustaz jemput. Siapa itu? Mas Rizal. Astagfirullahaladzim. Hampir saya kemarahan sama orang-orang rumah dia. Kita cari lah, kita ambil. Jadi didikan Allah seperti itu dalam kondisi tertentu supaya menghasilkan kekhusyukan. Mana kuat khusyuk kita ketika kita dalam keadaan lapang dengan dalam keadaan sepi. Mana kuat munajat kita? Sepi. Makanya Allah tidak pernah membiarkan Rasulullah itu dalam keadaan lapang secara duniawi dan secara problem. Bertubi-tubi masalah yang beliau hadapi. Sampai beliau meninggal pun masih sakit. Mau dibunuh lah, sudah diracun lah, mau ditangkap lah, dituduh penyamuk, dituduh tukang sihir, dituduh dukun, dituduh penyair, macam-macam. Maka Nabi itu tidak pernah jauh dari Allah, terus mendekat terus. Jadi kalau kita merasakan hal itu, bersyukur bahwa Allah lagi memperhatikan kita. Allah lagi sayang. Sini hamba, kamu udah terlalu jauh sini. Dekat sini. Caranya aku kasih kamu sakit supaya kamu dekat sama. Kalau enggak, kamu tambah jauh sini dekat. Akhirnya kita kok zikir. Makin nangis kita zikir. Ya Allah, udah terlalu jauh nih ya Allah. Kita udah rasakan sekarang itu. Beda sekali. Maka kondisi-kondisi tertentu didesain oleh Allah supaya kita semakin dekat. Nah, ibadah batin yang berupa khusyuk ini adalah pemberian istimewa dari Allah. Kalau kita khusyuk dalam munajat, kita khusyuk dalam sholat, kita khusyuk dalam zikir, kita khusyuk dalam baca Quran, kita khusyuk dalam ibadah, kita ikhlas dalam bersedekah, kita ikhlas, itu ibadah batin. Dan ibadah batin ini sangat menentukan terima dan tidaknya amal. Dan itu pemberian Allah khusus bagi hamba-hamba. Maka itu yang disebut dengan pemberian istimewa. Kita bisa khusyuk, itu luar biasa. Kita bisa ikhlas, kita bisa rela, dicaci maki sama orang kita rela. Kalau dulu, jangan coba-coba. Kalau sekarang kita lebih rela. Ini para hadirin sekalian, Allah mendidik kita. Terkadang kita memang kita tidak tahu, tapi supaya kita naik kelas ya, begitulah cara Allah untuk memperbaiki diri kita. Ya, masa kita mau kelas SD terus, tahu kelas SD? Anak kelas SD itu sukanya main. Begitu dia punya permainan diambil, dia nangis. Maksudnya apa itu? Main-main aja di dunia kerjanya. Begitu dunia diambil, dia nangis. Tapi kalau imannya diambil, dia tidak nangis. Itu anak SD. Sifatnya sifat kanak-kanak itu.
Paham maksudnya? Sifat anak-anak itu kerjanya main terus. Begitu permainannya diambil, dia nangis. Tapi sifatnya orang dewasa. Orang dewasa itu orang yang sudah dibuka hijabnya. Akhirat yang dia lihat. Allah ambil atau Allah beri, sama-sama aja milik Allah semua. Nah, itu pandangan orang yang imannya sudah bagus. Oke, setengah jam kita mengkaji, mengulas kemarin. Sekarang kita masuk kajian bab yang selanjutnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syaikhulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitab Hikam Athaiyah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain fil hikmati samaniyah wa mi'ah. La yukhafu 'alaika an taltabisa at-turuq 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalbatil hawa 'alaika. Marratan thaniyah, la yukhafu 'alaika an taltabisa turuq 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Terjemahnya, bukan ketidakjelasan jalan yang dikhawatirkan dari dirimu, namun yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu atas dirimu. Saya ulangi, la yukhafu 'alaika an taltabisa turuq 'alaika. Bukan ketidakjelasan jalan yang dikhawatirkan darimu, namun wa innama yukhafu 'alaika, yang dikhawatirkan atas dirimu adalah min ghalabatil hawa 'alaika, menangnya hawa nafsumu atas dirimu. Para hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya tidak jelaskan akan paham. Sudah paham? Belum ya? Inilah ilmu hikmah yang ada di kitab ini. Kalau tidak disyarah, saya harus merenung untuk bisa memberikan penjelasan ini. Perenungan saya ini dari siang saya sudah merenung apa maknanya. Saya jelaskan perenungan saya. Bukan ketidakjelasan jalan yang dikhawatirkan darimu. Semua syariat, agama yang diturunkan oleh Allah, agama Islam ini wadih, jelas sejelas matahari di siang hari. Baik iman Islam maupun ihsan, jelas. Paham ini? Jelas semuanya. Cara kita untuk beriman kepada Allah, cara kita untuk beribadah kepada Allah, cara untuk kita bisa ihsan kepada Allah, itu semua sudah jelas. Paham? Jelas. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Tidak ada perubahan sampai sekarang. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Sudah jelas sampai sekarang. Ya. Nah, ada perubahan. Semuanya jelas. Ya. Tidak ada perubahan padanya. Ya. Al-haq sudah jelas. Ad-din wadih. Yang tidak jelas ini kita dalam memahami, memaknai, mengamalkan Islam, iman dan ihsan. Nah, ini yang tidak jelas. Paham tak jelasnya? Ada berapa orang Islam di sini?
Berapa yang sholat berjamaah? Ada berapa jamaah di majelis ini? Ada berapa yang hadir di sini? Ayo. Ada berapa masyarakat di sini? Berapa orang yang hadir di majelis, di masjid? Yang jelas itu agama kan sudah jelas. Perintah dan larangan sudah jelas. Yang dikhawatirkan yang nggak jelas ini kita. Paham? Jalan Islam ini siratal mustaqim sejelas-jelasnya. Cara ente sholat itu tidak ada perubahan. Perbedaan sedikit itu biasa. Ya kan? Iman itu sama kita. Rukun iman kita sama. Walaupun ada sedikit perbedaan, itu biasa. Ihsan, cara kita untuk mencapai kesempurnaan amal dan iman ada pada ihsan. Itu sudah jelas. Ya kan? Bagaimana cara mencapainya? Tapi kita ini yang dikhawatirkan ini diri kita. Apa yang dikhawatirkan pada diri kita? Kalahnya kita tidak mampu untuk mengamalkan yang jelas-jelas datanya dari Allah itu, karena kita terkalahkan oleh nafsu kita sendiri. Itu maksud beliau. Tanya sama orang-orang, sholat itu wajib nggak? Wajib Pak Ustaz. Lah kenapa lu nggak sholat? Minuman khamar itu haram nggak? Haram. Lu kenapa lu minum? Ya kan? Apalagi mencuri itu, berzina itu haram nggak? Nggak boleh nggak? Dosa besar, dosa. Kenapa lu selingkuh? Kenapa kamu berzina? Jadi yang salah ini, yang nggak jelas ini kita. Manusianya ini yang nggak jelas. Umat Islamnya ini yang nggak jelas. Kenapa dia seperti itu? Karena dia dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Dia dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Benar nggak apa yang dikatakan beliau? Ya. Berat nggak sholat? Nggak berat, Ustaz. Berapa jam sholat? 15 menit. Terus kenapa kamu nggak sholat? Yang kalah apa? Siapa yang kalahkan antum? Siapa yang kalahkan kita? Setan. Setan di luar. Jangan sedikit-sedikit salahkan setan. Nanti setan marah. Sedikit saya yang salah. Kamu yang buat, aku pula yang kena salah. Yang punya kaki kamu, yang punya tangan kamu, yang punya akal kamu, yang punya hati kamu, yang punya tenaga kamu, kok saya yang kamu salahkan? Karena kamu goda saya. Dari sononya Tuhan ciptakan saya untuk menggoda kamu. Kenapa kamu ikut? Kamu kan punya akal, punya hati. Kenapa kamu nggak pakai? Fala tamulumuni walumu anfusakum, kata iblis ketika di persidangan di hadapan Allah. Ketika semua manusia mengutuk dia, gara-gara kamu setan, kami semua tersingkir semua dalam surga. Gara-gara kamu iblis, kami semua tersingkir dalam surga. Apa kata iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan saya, salahkan dirimu. Saya kan hanya menggoda. Yang punya tangan kamu, yang punya kaki kamu, yang punya mulut kamu, yang punya mata kamu, yang punya akal kamu, yang punya hati kamu. Jangan salahkan saya, kenapa kamu ikut? Saya kan memang hanya bisik-bisikan. Enak loh.
kita belajar membedah diri sendiri. Kenapa kamu begini? Tak usah tengok setan. Setan itu kamu diri punya sendiri yang setan. Diri kita ini kan ada dua yang mendampingi kita, jin qarin sama malaikat mulhim. Allah Maha Adil. Begitu Allah turunkan kita ke dunia, Allah sertakan kita dengan malaikat mulhim yang selalu memberikan inspirasi kebaikan bagi kita. Setan bilang, iblis bilang, nggak adil ya Allah, masa hanya malaikat, aku kirim juga lah anggotaku supaya menjerumuskan dia. Kan janjimu sama aku supaya manusia semua masuk dalam neraka. Engkau setujui ikut saya? Oke, ikutkan, namanya jin qarin. Kata Allah, wa man a'rada an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lupa zikir kepada Allah, ini ingat, hati-hati yang lupa zikir. Ayatnya jelas-jelas ya. Jadi kalau kamu begini begono galau, kamu yang salah. Ayatnya jelas. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lupa zikir kepada Allah, maka Allah akan dampingkan kepadanya jin qarin yang memang sudah jelas-jelas ada sejak dia lahir, dan itu akan mengajak terus kepada dia pada arah kedudukan sampai dia masuk dalam neraka, sampai akhir hayat dia. Tapi dia hanya status menggoda. Yang melaksanakan, yang eksekusinya, pada talumuni walumu ampusakum. Kamu jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu mau? Kenapa kamu mau ikut-ikut cakap saya? Ada kok waktu kamu mau berbuat baik atau buruk itu ada setan di situ. Nggak usah sholat, masih banyak waktu. Ada, cuma kamu abai, cuma kamu ikutin. Kata ilmu malaikat bilang, kerjakan tepat waktu. Kata Ustaz, kan kamu sudah dengar ceramahnya, awal waktu lebih baik. Ayo kerjakan, tapi kalah kamu dari malaikat mulia ikut godaan setan. Apa yang menyebabkan kamu kalah? Nafsu. Ini yang dicakap oleh beliau. Ya, buka semuanya hati dan pikiran. Ini kita membedah, ini sudah sangat dalam bedah kita hari ini. Andai kan pelajaran operasi, ini operasi sudah penyakit dalam yang paling dalam lagi pada diri kita. Ya, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya antar ke situ pengetahuan kita awal ya. Ya, kita harus bisa membedakan yang mana suara syaitan, yang mana suara hawa nafsu. Ya, suara syaitan, suara hawa nafsu, dan suara bisikan-bisikan malaikat mulhim. Baik. Nah, sekarang kita melihat paling tidak ada 4. Pada 4 keadaan ini kita akan bisa melihat pengaruh nafsu pada diri kita. Saksikan baik-baik. Ya. Pertama, fil ibadah, dalam ibadah kita akan melihat kelakuan nafsu ini pada diri kita. Apa kelakuan nafsu pada diri kita dalam ibadah? Ujub, sum'ah, riya. Ini siapa saja bisa kena ini, termasuk yang ngomong. Ya, ini semua ditunggangi oleh hawa nafsu. Kamu lebih hebat darinya. Kata syaitan, ya, kenapa kamu mau sembarangan? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dari dia. Aku kiainya, aku pimpinannya, aku musyidnya, aku lebih hebat dari murid-murid kita. Ujub ini bahaya, merusak ibadah. Disitulah tunggangan nafsu. Sebagaimana syaitan, ini
Iblis ini bukan main-main teman bergaulnya, Bang Maya, Mamang, Mas Ihsan. Bukan main-main teman bergaulnya. Teman bergaul itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat-malaikat Allah. Bahkan beliau jadi imamnya para malaikat. Tidak tanggung-tanggung beliau punya pergaulan. Sehingga muncul ujub, merasa diri lebih hebat. Muncul kesombongan. Wah, ini bukan main-main. Dia tidak mampu untuk mengendalikan nafsu pada dirinya. Dan itu merusak kedudukannya, membuat dia dijauhkan dari Allah. Iblis itu artinya iblisan, orang yang jauh dari rahmat Allah. Itu namanya iblis artinya. Tak ada lagi rahmat Allah untuknya. Bahaya. Aku paling senior dari dia. Aku ini itu. Bahaya dalam ibadah. Itu yang kalau sudah begitu, berarti orang ini sudah ditunggangi oleh nafsu pada dirinya sendiri. Seperti mana iblis dikeluarkan dari sisi Allah, dijauhkan dari rahmat Allah karena merasa dirinya lebih hebat. Padahal kita harus paham bahwa kita beribadah ini karena kita ditolong oleh Allah. Kita harus paham supaya tidak ada muncul rasa ujub. Kita bisa zikir, kita bisa ngaji, kita bisa sholat. Tengoklah latar belakang antum masing-masing dulu. Tengok latar belakang kita dulu seperti apa. Maka jangan sampai itu muncul, tekan itu dia muncul. Seperti mana Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ujub. Tidak mungkin Nabi itu kena itu. Tapi Nabi berlindung dari itu. Ditekan. Supaya tidak merusak kualitas ibadah kita. Karena caranya gimana? Kita mesti sadar bahwa apa yang kita perbuat dalam ibadah ini bukan karena kehebatan kita, tapi ini karena pemberian rahmat dari Allah. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah memudahkan semua amal ibadah. Kita bisa sedekah karena Allah beri kita kemudahan. Kita bisa wakaf karena Allah bisa kasih kemudahan sama kita. Kita bisa berzikir karena Allah kasih kemudahan. Kita bisa sholat karena Allah kasih kemudahan, tolong sama kita. Maka itu sum'ah, memperdengarkan amal ibadah sama orang. Namanya sum'ah itu memperdengarkan amal kita sama orang, supaya amal kita ini dianggap hebat. Supaya apa? Orang menghargai kita, orang taruh hormat sama kita, orang taruh wibawa sama kita. Ini bahaya, ini penyakit. Ini tunggangannya nafsu. Kita pakai, kita ruqyah pun ini barang nggak akan pergi. Ustaz, boleh tak saya ruqyah, saya punya ujub, riya, sum'ah. Nggak bisa kamu. Yang bisa kamu riya itu kalau syaitan. Paham? Jin kamu ruqyah bisa, pergi dia. Tapi kalau hawa nafsu kamu ruqyah nggak bisa. Caranya kamu harus tafakur pada dirimu, sadari, muhasabah, dan kembalikan. Itu baru dia lenyap. Kalau kamu tidak kembalikan kembali, nggak akan lenyap dia. Akan terus bercokol di situ. Kamu pun ruqyah dia berkali-kali, nggak akan bisa dia pergi. Karena dia ada depan dirimu sendiri. Dia bukan di luar dari dirimu. Sepaket Allah kasih. Paham ini? Namanya nafsul ammarah bisu, yang ngajak kita supaya berbuat buruk. Makanya di sini harus kita naikkan dia. Setelah nafsu ammarah bisu yang paling jelek, merusak ibadah kita dengan menghadirkan ujub, riya, sum'ah, merusak. Naikkan dia pada tataran nafsu lawamah. Kalau bisa sampai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu naiknya ikhlas, ridha. Urusan ibadah
urusan sedekah mah nggak perlu orang tahu. Urusan puasa saya mah nggak perlu orang tahu. Ini semuanya kan Allah yang menentukan terima atau tidak. Manusianya kan hanya melihat sepintas. Adapun pengakuan manusia itu hanya persekop bonus dari Allah sebelum secara hakiki yaitu Allah kasih. Maka caranya kita diajarkan oleh Nabi, ketika kita melakukan kemudian ada sifat ujub, riya maupun sum'ah pada diri kita, sampaikan ke dalam batinmu, masih lebih banyak lagi dosa saya daripada yang lain. Gitu caranya. Masih lebih banyak yang buruk yang kalian tidak tahu pada diri saya daripada yang lain. Supaya tidak muncul itu ujub, riya dan sum'ah. Begitu caranya ya. Supaya kalian tidak bangga, supaya kita tidak bangga dengan amal kita. Cukup Allah yang tahu. Supaya muncul ikhlas, ridha, syukur. Ikhlas, ridha, syukur. Paham ya? Ini dalam masalah ibadah. Masuk lagi dalam masalah maksiat. Masih ada waktu ini. Baru satu ini. Dalam masalah maksiat, jadikan maksiat itu mendatangkan keridhaan Allah. Ya. Kenapa orang bermaksiat? Karena dia jelas-jelas ditunggangi oleh nafsu. Ya. Seperti hewan itu orang yang bermaksiat itu sebenarnya. Tahu hewan? Kambing itu kan dilarang masuk dia. Enggak dia pakai. Makanya akal itu adalah mengikat diri kita dalam fitrah. Kalau terbuka akal itu ikatan. Ini ada orang Arab pakai surban ini kan. Itu ada apa namanya, ikatan di kepala supaya surbannya nggak jatuh. Itu namanya akal. Nah, itu namanya akal. Alif, qa, lam, aklun. Jadi ngikat. Kalau ikatannya lepas, kata Nabi, orang itu nggak mau mencuri. Kalau ada iman, lepas iman dan akalnya, maka dia mencuri. Orang itu berzina. Kenapa dia bisa berzina? Karena akal dan nafsunya itu, apa akal dan imannya itu lepas, maka dia lakukan itu. Kalau masih ada akal dan imannya, dia nggak akan lakukan itu. Dia nggak akan mencuri, dia nggak akan berzina, dia akan menipu, dia nggak akan mau berbuat dosa kecil, apalagi dosa besar. Antum mau testimoni, cobalah. Udah testimoni kan, udah. Kalau antum ada iman dalam hati, ada zikir, walaupun tidak ada ustaz, di scroll ke atas itu yang tidak boleh, yang boleh. Memang HP kan, wah cantik betul cewek ini, dinaikkan ke atas. Akal bilang jangan ditembak, iman bilang haram. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Gimana ayatnya itu? Mana ayatnya? Sudah lupa jadi saya. Kulli mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Ini contoh ya. Katakan kepada orang beriman agar mereka itu menundukkan pandangannya terhadap hal-hal yang kalian dilihatnya dari lawan jenisnya. Begitu ditengok, ini kan HP ini, waduh ini kalau kita tidak pandai-pandai, kita scroll ke atas, wah ini kata Pak Ustadz ayatnya ini haram ditengok, ini harus gue dulu basar ini, lewat set. Tapi kata nafsu, cantik juga orangnya, turunkan lagi. Aduh. Ya. Bukannya kita tidak tahu. Aman ya, parkir ya. Aman ya, parkir ya. Iya. Sudah harus mesti ada tukang parkir di sini. Nggak ada yang nggak tahu itu ada namanya lampu.
larangan, ya. Ada namanya rambu-rambu kan, stop, berhenti, belok kiri. Coba kita bayangkan, Pak, Ibu, ada rambu bilang stop, kita jalan terus ketabrak. Kamu ini udah tahu di sini lampu merah, kamu hajar juga ketabrak. Arah kiri, jalur kiri, kamu ambil jalur kanan, ketabrak. Ibu itu, Pak. Ibu. Sen kiri, Ya, belok belok kanan. Dia mana? Begitu ditegur, kita kena marah. Tadi ibu-ibu sini tak ada ya. Jadi, ini kita belajar tentang nafsu ya. Amaratul bisu. Bukan kita tidak tahu perbuatan maksiat ini adalah maksiat. Wal maksiat itu maksiat. Ini maksiat adalah maksiat. Ini dosa. Tapi kenapa kita tabrak? Kenapa kita langgar? Kenapa kita jalani? Karena kita telah ditunggangi, dimenangkanlah hawa nafsu pada diri kita. Sekarang ini kan lagi heboh LGBT itu. Di mana itu? Venezuela atau Venezuela kena apa itu namanya, gempa kan? Jadi bukan tidak tahu. Saya barusan kemarin meruqyah seorang anak gadis menginjak remaja naik kelas 9. Itu mohon maaf ibu-ibu lesbian, mualaf baru setahun, orang tuanya kasihan. Oke, saya ruqyah. Memang ada juga faktor X di sana, ada jin, itu penyakit jin yang membuat dia tertarik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah. Ya, tidak bisa, itu nafsu. Termasuk apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minuman khamar, judi, dosa kecil maupun dosa besar. Ini semuanya adalah kenapa kemudian ditabrak? Karena nafsu tadi, hawa nafsu. Nafsu amarah itu tidak ada lain. Itu dua. Tadi dalam ibadah, yang kedua di dalam maksiat. Bagaimana caranya supaya dosa tadi mendatangkan ridho Allah? Jangan berketerusan dalam dosa. Ada jalannya, Allah. Jadi Allah sayang sama kita, gunakan jalan itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, asa ayyukafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga dengan taubatan nasuha yang kamu lakukan, dosamu akan dihapuskan oleh Allah dan engkau akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi caranya kita apa? Caranya kita bertobat. Kata baginda Rasulullah SAW, la sagirin illa istimrar, wala kabirin illa istighfar. Tidak ada dosa kecil, kalau dikerjakan terus-menerus itu akan jadi dosa besar. Contoh, kita scroll, hanya tengok-tengok sekilas, gosip-gosip, misalnya. Suka juga nimbrung di gosip-gosip, segala macam. Ya, atau kita coba-coba scroll yang contoh di zaman sekarang kan. Ini hanya dosa kecil. Tapi kalau kita tidak tobatkan itu, kita istimrar,
Kita lanjutkan terus, hati-hati. Ini yang membuat kita masuk dalam neraka. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus tanpa diistighfarkan, maka itu yang akan menjadi batu sambungan kita masuk neraka. Jangan sepelekan dosa kecil. Ya, misalnya kencing, tidak cebok, oh kita anggap kecilan. Tapi itu yang menyebabkan kita berpeluang diazab sebelum di akhirat, diazab di alam kubur. Kita anggap ini biasa saja, mungkin tidak terlalu. Sekarang kan kita sudah tahu hukum. Nah, tidak ada dosa besar kata Nabi, wala kabirin illa istighfar. Dan tidak ada namanya dosa besar kalau kita minta ampun kepada Allah. Ustaz sudah buat lagi, minta ampun lagi. Buat lagi Pak Ustaz besok, minta ampun lagi. Kalau kamu buat dosa besar, maka kita minta ampun kepada Allah harus lebih sungguh-sungguh daripada perbuatan itu. Begitu caranya. Kalau kita buat dosa, kita minta ampun kepada Allah lebih sungguh-sungguh daripada dosa yang kita buat. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membayar. Paling tidak kita yukafir anu sehat. Caranya kita sedekah 1.000 lah Bapak. Ya Allah, ini saya punya uang 1.000. Dosa saya kemarin yang nipu bank risan, ya Allah minta ampun. Ini contoh. Dia goreng tahu, dia goreng chicken. Saya bilang saya makan 2, saya bayar 1. Ya Allah. Ya, itu caranya ya. Jadi jangan istimror dalam dosa. Sekalipun kamu anggap itu dosa kecil, jangan. Banyak orang yang jatuh bukan karena ketabrak batu besar, tapi karena kesandung batu kecil. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh dosa-dosa kecil. Makanya Nabi SAW itu, beliau walaupun maksum dari dosa, kesalahan, fawallahi la astagfirullah kulla yawmin mi'atun marrah. Demi Allah, saya beristighfar wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Ada kita begitu? Cek. Istighfar. Paling tidak waktu asar atau zuhur, ambil duduk serius istighfar. Ya Allah, saya nggak tahu dosa mana saja aja yang saya buat hari ini. Stop. Serius ini. Jangan sampai kita mati bawa dosa. Ya Allah, saya nggak tahu dosa mana yang saya buat. Minta ampun ya Allah. Jujur sama Allah. Jangan jujur aja sama Ustaz. Jujur sama Allah. Gimana Pak Ustaz, bisa nggak jujur sama istri? Jujur apa? Kamu punya cewek lain? Jangan. Berabe. Mestinya kamu tobat dan kamu jangan. Ya, jangan kamu ulangi. Boleh tak Pak Ustaz saya berusaha sama istri untuk menjaga kerukunan rumah tangga? Yang penting kejujuranmu itu bisa mengamankan rumah tangga, dan kedua jangan kamu lakukan, jangan dilanjutkan. Jujur dek, kemarin saya tuh dek selingkuh sama adik. Jangan usah. Yang penting kamu udah tobat, jangan ngomong, nanti tambah runyam rumah tangga. Ya. Dek, waktu abang dulu masih, atau waktu masih cerita ini, waktu masih bujang dulu dek, cewek mana saja abang setiap abang ini setiap tikungan ada. Tidak usah jujur kayak gitu, itu menyakitkan hati. Jangan simpan. Setiap tikungan ada ya. Jangan terlalu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat benci kepada seseorang yang berbuat dosa dan dia membuka dosanya itu kepada orang lain. Tak usah tutup aja, jangan tutup. Kalau Allah sudah tutup, ya, Allah sudah tutup dosamu, jangan kamu buka. Jangan kamu demi mendapatkan simpati istrimu, kamu cerita tentang masa mudamu dulu. Nggak usah. Saya pun sama istri saya, nggak usah kamu cerita kamu dulu. Dan saya nggak akan cerita tentang saya dulu. Udah, sama-sama kita tahu diri kita datang baik-baik, dah selesai. Karena kalau kita cerita sama istri, Pak, kata Ustaz Dasar Latif itu kan, yang kemarin diulang lagi hari ini.
Dosa. Ya. Oke, ada 3 hal yang dibolehkan dalam berdusta. Pada prinsipnya dusta itu tak boleh. Yang pertama, berdusta dalam peperangan, dalam rangka untuk kemenangan, taktik perang, strategi. Yang kedua, berdusta untuk menyelamatkan orang yang tak salah. Mau dibunuh, misalnya ada suami ngamuk mampu membunuh istrinya, dia tanya, ada istri saya di rumahmu? Boleh kita bilang, nggak ada. Kamu lihat saya? Nggak ada, saya lihat. Nggak lewat sini, lewat sana. Boleh demi menyelamatkan nyawa yang tak berdosa. Dan yang ketiga, boleh berdusta antara suami dan istri. Bang, enak tak masakan saya, Bang? Oh, enak sekali. Pizzanya itu baru dibuat, garamnya minta ampun. Enak tak deh? Enak gak, Bang? Oh, enak. Mana Abang pun makan sih, kita nggak mau makan banyaknya. Padahal tahan-tahan perut kan, supaya tak muntah itu. Besok Umi itu, tak usah cerita ya. Umi itu kan santri, mana dia tahu masak istrinya? Ya dia tahu pulang ke rumah cuci piring, tinggal di asrama. Begitu nikah sama awak, masaklah dia. Mana masih pandai saya masak gitu dia. Macam mana rasanya, Bang? Enak, enak, makanlah. Bakar ikan pun tak pandai awak yang bakar. Tapi sekarang makanan yang paling enak adalah makanan istri saya. Hanya 2 makanan yang paling enak di atas dunia ini. Yang pertama makanan emak, karena itu yang pertama kita makan, paling enak. Yang kedua makanan orang rumah. Seenak-enak makanan restoran, tak ada yang bisa mengalahkan 2 makanan orang ini. Bener nggak, Pak? Bang, bener nggak semua ini? Ada yang di depan orang rumah nih. Tunggu, Pak, cerita tentang maksiat kamu lari ke situ. Ya, jadi gitu ya. Yang kedua maksiat. Tapi maksiat ini datangkan ridha Allah, caranya gimana? Caranya bertaubat. Yubadilullahu sayyi'atil hasanah. Kamu berbuat dosa dan kamu bertobat dengan taubat yang serius kepada Allah, jujur kepada Allah, yubadilullahu sayyi'atil hasanah. Yang dosa tadi itu yang kamu lakukan, itu akan diganti dengan hari-hari kamu berbuat baik. Ini pentingnya kita bertobat. Bukan hanya dihapus kita punya pahala, kita punya dosa, tapi diganti perbuatan dosa yang kita lakukan dulu, jadi hari-hari baik buat kita, jadi hari-hari kebaikan. Dulu kita misalnya sering jatuh di got karena nggak tahu siang atau malam, atau kita nggak tahu ini miring ke kanan atau miring ke kiri. Ya kan? Begitu kita taubat kepada Allah, kita serius taubat, hari-hari kita waktu miring jalan itu kita jalan dihapus oleh Allah dan diganti dengan kebaikan. Allah, ini kasih sayang Allah. Makanya jangan pandang remeh dengan taubat. Oleh karena itu dalam thariqah kita, sebelum zikir dianjurkan kita taubat, membersihkan diri. Ya, kalau kita membersihkan diri dengan mandi, membersihkan fisik dengan mandi, maka bersihkan dosa kita dengan taubat. Taubat yang jujur ya, serius, dalam hati. Ya, kullu bana'in khata'un, kullu bani adami khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa, mereka yang bertobat kepada Allah. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, kata Nabi, adalah sebaik-baik orang. Paham ya? Ketiga ini, baru 2. Ketiga, nikmatun nikmah. Nikmat itu adalah nikmat. Tapi orang tidak bisa menjadikan nikmat ini sebagai jalan ibadah, bahkan itu menjadi jalan dosa bagi dia. Kenapa? Karena ditunggangi oleh nafsu. Ente ada uang 100 juta, mau dikemanain itu uang? Ke Batam. Ngapain di Batam? Nggak tahu lah, sudah Ustaz.
berarti ente kufur nikmat. Kalau jalannya salah. Fadhkuruni, saya sering kali baca itu ayat kalau mau zikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu kufur nikmat. Kufur nikmat yang kita biasa tahu itu adalah ketika kamu dikasih uang 100, yang satu dikasih uang 1 juta, kok saya sedikit ya, satu banyak. Bukan hanya itu kufur nikmat. Sesungguhnya kufur nikmat yang sebenarnya adalah kamu menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Itu kufur nikmat yang sesungguhnya. Kamu menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Itu kufur nikmat. Ya, kita sadari itu. Kenapa kita bisa kufur nikmat? Karena kita ditunggangi oleh nafsu. Kita mau pakai itu uang untuk foya-foya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk mendatangkan dosa. Sumatus aluna yawma idin anin. Kemudian semua nikmat yang akan kuberikan kepadamu, aku akan tanya nanti semua itu. Enak tasabu fi ma'anfaqu. Dari mana kamu dapat itu harta? Kamu belanjakan, kamu habiskan kemana itu hartamu? Saya itu Mas Ihsan, setiap hari itu saya tengok-tengok itu. Saya mau hasabah. Misalnya hari ini 500, rezeki saya memangnya 500 ribu. Takut saya, Pak. Mau orang rumah langsung, dek, gunakan sebaik-baiknya. Takut, sakit. Ini jalan yang salah. Kenapa? Belum kuat kita. Kenapa? Nafsu ini masih salah. Karena dengan uang yang 500 ribu ini kita gunakan di jalan yang salah. Belanjakan cepat di jalan yang benar. Kalau enggak, jalan salah yang akan kita tempuh. Kalau memang mau kita investasikan di jalan yang diridhoi Allah. Atau jadi modal, jadikan modal usaha yang baik. Ya, karena dalam hati itu ada syaitannya di situ, nafsu dan syaitan. Ya, jadi gunakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan dan bahkan kita arahkan ke yang dimurkai Allah, kita sudah dikalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita telah dikalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Atau ada rezeki itu, nikmat itu, Masya Allah, jadi pelit kita. Karena itu sama juga ditunggangi kita oleh syaitan, oleh nafsu, bukan syaitan, oleh nafsu. Pelit itu adalah bahasa kolbu yang dibisikkan. Ya, kamu kasih Allah yang 10 ribu, kamu belanjakan untuk rokok 50 ribu. Itu kata-kata gitu. Ya, kita kasih Allah, kasih yang baik-baik, berikan yang baik-baik kepada Allah. Ya, susah Ustaz belajar dari sekarang. Kapan lagi? Belajar berbagi, belajar memberi, belajar bersedekah, ya, belajar, banyak belajar. Kita belajar semuanya. Ya, terakhir yang keempat, di dalam musibah itu seseorang bisa aja ditunggangi oleh syaitan, kalau oleh nafsu, kalau dia tidak menerima dengan ikhlas segala takdir yang datang dari Allah, yang buruk yang menimpa dirinya. Semakin dia dikasih, semakin dia mabuk, semakin dia pusing, semakin dia tenggeng, semakin dia pusing, semakin dia macam-macam yang dia buat, semakin jauh dari Allah. Ini dia tidak tabah dan
Tapi kalau dia ditimpa oleh Allah, kenapa dia begitu? Karena nafsu yang datang padanya. Ayo, Tuhan tak sayang sama kamu. Ayo ikut saya. Jalan, ikutlah. Hati-hati dengan cobaan. Kadang fakru ayakunal kufar. Terkadang kemiskinan. Ingat ini baik-baik hadis Nabi. Terkadang kemiskinan, kepayahan dalam hidup, kesulitan ekonomi, kesusahan apapun membuat orang kufur disebabkan ditunggangi oleh nafsu. Tak sabar dia, jauh dia semakin dari Allah. Hati-hati. Ya, kadang fakru ayakunal kufur. Terkadang kefakiran, kemiskinan, kepayahan, kesulitan, musibah yang dialami oleh seseorang membuat dia jauh dari Allah. Ya, nah berhati-hatilah. Malam ini banyak yang kita bedah. Ya, ada 4 poin ini. Secara keseluruhan konsep agama ini ada di 4 ini. Bukan konsep, garis besar ibadah, dosa, ya, nikmat, ujian. 4 ini. Kalau kita bisa menang dengan nafsu pada 4 hal ini, insya Allah, ya, kita beribadah, ibadah kita akan ikhlas, syukur, dan rela. Kalau dalam dosa kita terjatuh, kita tidak istimror, kita tidak melanjutkan dosa itu, tapi kita hentikan, kita bertobat. Yang marah siapa? Yang jengkel itu syaitan, yang jengkel itu hawa nafsu. Yang ketiga, kalau kita dapat nikmat dari Allah, nikmat itu kita bawa untuk mendatangkan keridhaan Allah, bukan mendatangkan murka Allah. Yang keempat, kalau kita ditimpa oleh suatu ujian, musibah, bala, atau apa saja, kesehatan, kurangnya harta, meninggalnya yang tidak kita, meninggalnya keluarga kita, lantas kita tabah, sabar dan lain sebagainya, maka kita telah menang melawan hawa nafsu kita sendiri. Surah Al-Tiga, surah La ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.